kondisi nilai persebarannya seperti apa. Itu ya, berarti minggu depan akan ada kuis. Kalian sudah sepakat? Kalau yang belum sepakat, silahkan langsung di ini ya, diinfokan lagi ya. Materinya nanti kita bahas waktu sudah selesai kuliah ya. Oke. Untuk yang materi sebelumnya, apakah ada pertanyaan? Jadi khusus untuk yang optimasi klasik, single variabel dan multivariabel, ada yang ingin bertanya? Ada, Bu. Ada? Ada, Bu. Ya, Mas Farudin, unmute. Kok nggak ada suaranya ya? Halo, ya, Bu. Ini bisa kedengeran, Bu? Halo? Halo, suaranya nggak kedengeran. Oh, sebentar. Sebentar. Komputer saya naikkan dulu. Gimana Mas Farudin? Iya, Bu. Kemarin saya coba mengerjakan beberapa soal latihan yang ada di flat Buana. Itu saya menemukan di salah satu yang soalnya itu X1 pangkat 3 min 4 X1 kuadrat plus X2 plus X1 X2 kuadrat itu yang di flatnya Bu Ana. Gimana? Diturunkan semua kok masih dalam bentuk ini ya, Bu. Eigenmetriknya fungsi semua, terus yang di stasiun poinnya itu kok 00 semua ya, terus itu nanti jadinya 00 semua dua. Sebentar. Soal yang mana ya Mas ya? Yang berapa tadi? Saya catat dulu ya. Berapa? Soalnya apa tadi Mas? X1 pangkat 3 min 4 X1 kuadrat X2 X2 plus X1 X2 kuadrat, Bu. Bentar, itu ada di slide ya? Iya, tapi itu yang slide yang pas unimodal multimodal ordinator, Bu. Saya coba, tapi ada multivariabelnya. Nah, itu baik. Sebenarnya kemarin saya juga upload di email sih, Bu. Maksudnya minta gitu. koreksi jawaban. Kalau ada Maaf ya. Mohon maaf, saya tuh kadang slow respon kalau sudah mulai hari Sabtu Minggu, karena saya harus menyiapkan kuliah Senin sampai Rabu. Jadi mohon maaf kalau saya memang belum sempat buka, nanti coba ya. Saya lihat email saya. Maaf ya Mas Farudin. Bentar. Sebentar. Ini ya? Iya, Bu, yang nomor 4. Oke. Teman-teman yang lain mengerjakan enggak? Coba kita lihat ya. X1 pakai X2 kuadrat. Coba kita kerjakan bersama-sama dulu aja ya. Saya tuliskan dulu. Berarti X1 kuadrat X1 pangkat 3 ya, dikurangi 4 X1 kuadrat X2 ditambah X1 X2 kuadrat. Oke, kita turunkan terhadap X1, berarti 3X1 kuadrat dikurangi 8X1 X2 ditambah ditambah X2 kuadrat, sorry. Ditambah X2 kuadrat. Oke, lalu ini akan sama dengan 0. Kemudian diturunkan terhadap X2. Jadi kita dapatkan min 4X1 kuadrat ditambah 2X1 X2. Ini ya. Lalu
di substitusi. Ada 2 ya. Substitusinya Mas Farudin caranya gimana? Ini saya keluarkan dulu aja yang ini ya. X1, 2. Iya, Bu. Ya, ini dikeluarkan dulu ya. Berarti ini 2x1 minus 2x1 ditambah x2. Berarti x1-nya sama dengan 0 atau x1 sama dengan setengah x2. Ya, nah kalau x1-nya sama dengan 0, berarti kita masukkan ke persamaan atas, ini menjadi x2 0 ya. Kalau x1-nya sama dengan setengah x2, berarti ini menjadi, ini saya taruh atas saja. Berarti ini 3 kali 3 per 4 x2 kuadrat dikurangi 4 x2 kuadrat ditambah x2 kuadrat ya. Mohon koreksinya ya kalau salah. Karena semua faktornya adalah x2, sepertinya x2-nya 0 ya. Iya, Bu. Kalau x2 0 berarti x1 0. Berarti kita lihat berarti x1, x2 stasionernya adalah 0,0. Oke, lalu Hessiannya adalah Hessian matriksnya. Di sini kita lihat diturunkan terhadap x1 6x1 dikurangi 8x2 ya. Kemudian di sini terhadap x2 berarti min 8x1 tambah 2x2. Kemudian yang di bawah minus 8x1 ditambah 2x2. Lalu yang sebelah kanan diturunkan berarti 2x1. Hessiannya bagaimana ya? Kita masukkan untuk titik stasionernya. Berarti semua 0 ya. Hessiannya adalah 0. Berarti dia fungsinya indefinite. Fungsinya indefinite. Sebentar. Saya coba cek di lab saya ya. Ini x1 pangkat 3. Nah, ada nggak ya? Ditambah x1 x2. Saya coba gambarkan di MATLAB ya. I, koma. Saya coba gambarkan dulu ya. Berarti di sini apa tadi x1 pangkat 3. x1 pangkat 3 dikurangi 4 x1 x1 kuadrat x2 ditambah x1 x2 kuadrat. Ada yang keliru. Indisnya tidak sama dengan oke. X1
kita tunggu dulu ya, masih running. Kita lihat gambarnya. Ya, di sini mungkin bisa agak terlihat sedikit ya. Ini mungkin masih masih running processing ini ya untuk figurnya. Tapi kalau kita lihat di sini di titik 00, jadi di titik ini ya, atas ini ya, kita bisa melihat bahwa ini adalah indefinite. Kenapa? Karena di sisi ini dia adalah convex, tetapi di sisi bawah di sini dia konkav. Jadi untuk yang daerah ini dia konkav, tetapi yang di daerah sini dia adalah convex. Jadi titik 00 itu adalah titik saddle. Itu ya. Jadi fungsinya adalah fungsi indefinite atau non-convex. Kira-kira gitu Mas Farudin. Jadi jawabannya adalah titik stasionernya 00, gitu ya. Dan fungsinya adalah non-convex. Bu, berarti misal hasilnya 00 itu nggak apa-apa ya, Bu? Nggak apa-apa. Penting. Kan tidak... Kalau yang di sebelumnya kan kalau 00 diturunkan kembali sampai enggak 00 ya, kalau fungsi turunan keduanya 0, kemudian turunan ketiga, turunan keempat. Kalau yang Hessian enggak ya, Bu ya? Itu kan catatan slide tadi untuk single variable. Ya, coba saya kembali ke slide ya. Seingat saya, itu adalah aturan itu untuk single variable. Wah, komputer saya. Jadi kalau kita cek kembali, mungkin agak di bawah ya. Nah, for a single variable function. Jadi aturan ini untuk single variable. Untuk multi variable, tinggal kita masukkan ke Hessiannya saja. Gitu ya. Oke. Ada lagi yang ingin kita ya? Titiknya misalkan yang satu convex, yang satu indefinite, setelah dimasukkan titiknya di Hessian, berarti itu masuknya nanti indefinite ya, Bu? Indefinite. Fungsinya ya, fungsinya. Ya. Kalau kita bicara fungsinya, kalau salah satu convex, salah satu indefinite, itu kemungkinan besar dia adalah fungsinya indefinite atau fungsinya non-convex. Jadi, misalkan pakai 2D ya, misalnya, ini salah satu kemungkinan gambarnya ya, jadi kalau misalnya salah satu begini ya, nah ini adalah titik artinya bentuk fungsi yang ada di sini ini convex gitu ya, atau titik minimum. Sedangkan di titik di sini, ya daerah ini adalah indefinite atau saddle gitu ya. Kalau saya ambil dua titik di sini, di sini dan di sini misalkan, ini bisa berpotongan atau memotong kurva. Jadi fungsinya sendiri indefinite, gitu ya. Nah. Saya sepertinya perlu mengoreksi sedikit dari gambar ini ya. Saya kok agak merasa aneh. Lalu saya cek kemarin ini saddle point. Bentuk saddle point itu ini sebenarnya convex ini, cuma tidak strictly. Kalau menurut saya saddle itu bentuknya begini. Ya, ini bentuk saddle. Gitu. Dan di sini. Ini saddle. Tetapi kalau bentuknya rata ini convex. Rata ini adalah konkav. Gitu. Dan saya sudah cek di beberapa literatur bentuk saddle itu adalah bentuk seperti ini. Ya, itu hanya sedikit koreksi saja gitu ya, supaya tidak bingung karena nanti kecampur dengan pemahaman yang kompleks dan konkav. Kira-kira begitu? Gimana tadi, Mas Farudin? Sudah jelas? Jelas, Bu. Terima kasih. Sama-sama.
Ada yang lain ingin bertanya? Silahkan. Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan. Materi yang terakhir itu adalah mengenai constraint problem, atau lebih tepatnya unconstrained problem ya. Constraint problem yang kemudian diubah menjadi unconstrained problem. Saya putuskan akhirnya untuk menggunakan slide-nya Bu Aini. Kalau semester lalu saya minta beberapa teman-teman untuk membandingkan dengan literatur, tetapi saya kembalikan lagi untuk yang semester ini ke slide-nya Bu Aini. Oke, kita akan masuk ke constraint problem. Jadi kita salah satu cara untuk menyelesaikan constraint problem itu yang disebut dengan fungsi Lagrange. Nah, beberapa teman-teman di sini pernah belajar di S1 ya, mengenai fungsi Lagrange. Ya. Nah, saya langsung jumping aja ke general formnya. Jadi bentuk umum dari constraint problem itu seperti ini. Ya, jadi di sini ada, saya pakai laser aja. Fungsi sebenarnya di sini bisa minimize, di sini bisa maximize. Tapi kita ambil dulu yang minimize dulu ya, nanti yang maximize saya jelaskan. Kemudian ada, ini fungsi tujuan, kemudian yang di bawah ini adalah fungsi constraint atau batasan. Fungsi constraint dibagi menjadi dua, ya. Satu adalah equality constraint, yang kedua adalah inequality constraint. Yang GC ini inequality. Nah, apakah unconstrained optimization itu bisa diaplikasikan ke constraint problem? Bisa, yaitu dengan fungsi Lagrange. Nah, konversinya bagaimana? Sekarang kita lihat di sini konversinya ya. Jadi, konversinya kita lihat fx-nya untuk membentuk fungsi Lagrange, dia tetap menjadi fx. Untuk yang equality, hx, kita tambahkan pengali wi, di sini simbolnya w ya. Kemudian yang gc, yang inequality, kita masukkan ke sini sebagai pengali untuk inequality constraint. Sehingga di sini otomatis fungsi Lagrange itu multivariabel. Ya. Nah, LXWU itu disebut fungsi Lagrange. Sedangkan WI, UC, jadi di sini pengali constraint-nya itu disebut dengan Lagrange multiplier atau pengali Lagrange. Ya. Oke. Fungsi L atau fungsi Lagrange itu mentransformasikan atau mengubah constraint optimization into an unconstrained one. Fungsi L dapat digunakan untuk menentukan first order condition, jadi turunan pertama sama dengan 0 untuk mendapatkan titik stasioner. Jadi yang awalnya ada sekian persamaan itu dijadikan satu baris persamaan. Jadi constraint-nya hilang. Kemudian dia dijadikan satu, digabungkan dengan fungsi tujuannya. Oke ya. Nah, kita akan lihat dulu untuk yang equality constraint. Di sini ada hx, hix ya. Nah, fungsi Lagrange-nya bagaimana ya? Sudah fungsi Lagrange seperti ini. Ya, LXW itu sama dengan fx ditambah ini. Ya. Nah, necessary condition untuk optimality itu adalah turunan pertama sama dengan 0. Artinya, karena kita punya dua variabel x dan y, kita punya partial derivatif, satu partial derivatif x, satu partial derivatif y. Sehingga ini adalah turunan terhadap x. Jadi simbol ini adalah simbol turunan ya, atau derivatif. Kemudian untuk turunan terhadap x, karena di sini ada fx, di sini ada hx, sehingga yang fungsi f diturunkan, yang fungsi h juga diturunkan terhadap x. Jadi bentuknya seperti itu. Kemudian yang fungsi yang variabel w, karena di sini w-nya ada di sini ya, jadi ada di bagian kedua, turunannya adalah fungsi h-nya. Oke. Disama dengankan 0 semua. Nah, di sini ada 4 catatan. Yang pertama, ya,
Kalau X stasioner itu satisfies the condition, artinya dia memenuhi FOC, first order condition, turunan pertama sama dengan 0, ya, jadi kita temukan X bintang, maka kalau X bintang ini kita masukkan ke fungsi L, dan kalau kita masukkan X bintang ini ke fungsi tujuannya tanpa constraint, itu hasilnya sama. Ya, dengan catatan untuk fungsi Lagrange tentunya dia juga punya W bintang. Jadi nilai fungsi pada titik stasioner baik untuk fungsi Lagrange maupun fungsi tujuan itu nilainya sama. Oke. Yang kedua, titik stasioner X bintang adalah stationary point untuk L. It is generally different from the stationary point untuk Fx. Maksudnya apa? Jangan bingung. Kan kita kan mendapatkan fungsi Lagrange X, W, misalkan untuk yang equality ya. Lalu ini untuk turunan dari L, X, W ini kan sama dengan 0, sehingga kita dapatkan dua persamaan ini. Lalu dari sini kita dapatkan titik stasioner. Oke. Nah, titik stasioner untuk fungsi Lagrange ini tidak sama dengan titik stasioner. Saya buat tidak sama titik stasioner untuk fungsi tujuannya. Ini kan dapat titik X bintang-bintang misalkan ya. Jadi fungsi tujuannya ini kita turunkan. Tujuan aja ya, tidak menggunakan fungsi batasan. Itu kita turunkan turunan pertama sama dengan 0, kita dapat titik stasioner untuk fungsi tujuan. Nah, X double bintang di sini untuk fungsi tujuan itu tidak sama dengan titik optimal untuk fungsi Lagrange-nya. Jadi jangan bingung ya. Kenapa? Karena fungsi Lagrange di sini sudah mencakup constraint, sedangkan di sini hanya fungsi tujuan, sehingga titik optimalnya beda. Tapi untuk yang kondisi pertama, kalau kita sudah menemukan titik stasioner di fungsi Lagrange-nya, lalu titik stasioner ini kita masukkan ke fungsi tujuannya, nilainya akan sama dengan nilai fungsi Lagrange-nya. Itu yang pertama. Silakan nanti kalau masih bingung. Yang ketiga, nilai W, ya, nilai W itu bisa positif atau negatif. Jadi tidak harus positif. Ya. Kemudian yang keempat, dia hanya menjelaskan bahwa necessary condition-nya adalah turunan pertama sama dengan 0, yang disebut dengan FOC. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu enggak? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Nah, di sini sebenarnya ada slide yang menjelaskan mengenai Hessian matrix-nya atau sufficient condition-nya. Ya, definisinya sama untuk yang multivariabel, jadi tidak berbeda. Di sini ada Hessian Lagrange X dan W, dikatakan kalau dia adalah positif definite Hessiannya, maka dia adalah lokal minimum. Kalau Hessiannya itu adalah negatif definite, dia adalah fungsi atau titik stasionernya itu adalah lokal maksimum. Nah, bagaimana menderifikasikannya? Ya seperti biasa gitu ya. Jadi di sini kalau di sini adalah fungsi f, berarti x-nya di sini xi. Jadi untuk matriksnya, oke, matriksnya di sini adalah xi, lalu di bawah ini wi. Di sini xi, di sini wi, gitu ya. Jadi kita bisa punya x1, x2, w1, w2, x1, x2, w1, w2. Sama seperti yang multivariabel, tidak berbeda. Hanya saja untuk beberapa literatur atau literatur lain posisinya agak kebalik. Jadi di sini posisinya W, di sini adalah X, sehingga di sini ada
angka 0 gitu ya untuk bagian W-nya. Di sini nanti kalau dibalik berarti di sini yang, kalau dibalik berarti di sini yang 0. Dia pindah ke sana. Itu kalau di referensi buku. Tapi anyway ya, saya tidak akan membahas lebih jauh mengenai Hessian matrix yang ada di sini. Ya, saya target minimumnya adalah ketika kalian menemui constraint problem, target minimum adalah bisa menemukan titik stasioner. Hessiannya nanti ya, kalau memang ada waktu, sebenarnya memang waktunya nggak cukup ya. Lagi pula kalau constraint problem, Anda kan sudah mendefinisikannya, minimize atau maximize. Jadi sebenarnya kalau kita mendapatkan titik stasioner, ya dugaannya yaitu kalau minimize dia adalah titik minimum, gitu ya. Begitu pula untuk maximize. Jadi target saya adalah kalian bisa menemukan titik stasioner dulu dari constraint problem dengan menggunakan fungsi Lagrange itu dulu, ya. Jadi ini hanya pengetahuan dulu. Jadi ini untuk mengecek sebenarnya kenapa Hessian ini perlu. Jadi untuk caranya satu, mengecek memang titiknya itu minimum atau maksimum. Tapi yang kedua, di beberapa referensi dengan menggunakan lambda, Hessian ini digunakan pula untuk mengevaluasi apakah nilai lambdanya itu masuk kriteria atau tidak. Tapi kita tidak menggunakan itu. Jadi saya stick dengan slide-nya Bu Nur Aini. Ya, jadi sementara ini dikip saja untuk pengetahuan kalian. Oke ya, untuk Hessiannya termasuk materi yang saya berikan untuk yang setengah semester ini saya singkirkan untuk Hessian magrangnya. Oke, nah sekarang di sini ada contoh ya. Kita coba ya. Saya tulis dulu 4x1 kuadrat ditambah 5x2 kuadrat 2x1 ditambah 3x2 min 6 sama dengan 0. Oke, minimize ya. Saya akan tambahkan Oke, saya akan tuliskan dulu fungsinya. Jadi minimize f x1, x2. Di beberapa referensi hanya menuliskan x, tetapi Anda bisa menuliskan pula x1, x2 ya. Ini kalau mau lengkap, tetapi referensi biasanya menuliskan fx saja, tapi x di situ maksudnya adalah multivariabel. Jadi di sini sorry. Anda bisa coret-coret di buku lah ya. 4x1 kuadrat ditambah 5x2 kuadrat subject to 2x1 ditambah 3x2 min 6 sama dengan 0. Nah, langkah pertama, buat fungsi Lagrange. Ya, kita punya dua variabel dasar, x1, x2, lalu kita punya satu fungsi equality. Jadi kita punya W satu buah. Ya. Jadi di sini nanti kita akan punya x1, x2 dan W. Kita tuliskan saja fx-nya di depan 4x1 kuadrat ditambah 5x2 kuadrat. Constraint-nya kita naikkan ditambah W 2x1 ditambah 3x2 min 6, lalu kita kurung tutup. Nah, saya ingin mengingatkan sedikit, kalau bentuk constraint-nya adalah seperti ini, misalkan ya, 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 6, kita harus ubah dulu formatnya supaya right hand side-nya itu 0. Itu aturannya. Ya. Jadi ini harus diubah menjadi bentuk ini. Jadi bagian ini harus sama dengan 0. Ya. Baru kita masukkan ke dalam fungsi Lagrange ya. Oke ya. Nah, first order condition-nya. Jadi kita akan punya turunan terhadap
X1, ini seperti multivariabel biasa. 8X1 ditambah 2W sama dengan 0. X2 sama dengan 10 X2 ditambah 3W sama dengan 0. Lalu turunan terhadap W berarti fungsi constraint itu sendiri. Tiga variabel, tiga persamaan. Variabelnya pasti ketemu. Oke ya, saya tidak lanjutkan ke perhitungan variabel karena takes time. Silahkan nanti Anda bisa menyelesaikan. Jadi tiga variabel, tiga persamaan, Anda bisa menemukan X1 stasioner, X2 stasioner, dan nilai W stasioner. Oke ya. Jadi untuk equality, jadi equality itu mudah sekali kalau fungsi equality. Jadi tinggal menggunakan FOC saja sudah ketemu nanti stasioner. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak ada, saya akan lanjutkan ke inequality constraint. Ya, kalau kita bicara inequality, ya, format yang harus dipenuhi, kalau tadi formatnya equality itu right hand side harus sama dengan 0, constraint-nya. Kalau inequality, formatnya harus lebih kecil sama dengan 0. Oke ya. Oke, jadi tidak boleh lebih besar sama dengan 0. Kalau bentuknya lebih besar sama dengan 0, diubah bentuknya, dibalik, supaya bentuknya lebih kecil sama dengan 0. Oke. Nah, kita lihat bagaimana caranya. Saya tuliskan tadi ya, di sini kan ada GIX lebih kecil sama dengan 0. Saya tuliskan dulu. GIX lebih kecil sama dengan 0. Apa artinya? Artinya fungsi GIX itu kalau Anda bayangkan di Cartesian diagram, dia akan memiliki area negatif. Jadi areanya luas gitu ya. Dia bisa negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Ya. Nah, di sini slide ini nanti akan digunakan untuk menjelaskan kenapa sih, ini ya saya balik ke yang tadi. Kenapa yang digunakan nanti itu adalah UJ kali GJ. Ya, bagaimana ini bisa ditemukan atau diturunkan sehingga mendapatkan bagian inequality itu adalah UJ kali GJ. Ya. Kita lihat dulu kembali ke sini ya. Saya akan jelaskan sedikit. Semoga ini mudah dipahami. Nah, ketika kita punya ini lebih kecil sama dengan 0, supaya ini menjadi sama dengan 0, kita harus menambahkan namanya slack variabel. Ya, jadi GIX itu ditambahkan SI kuadrat supaya dia sama dengan 0. Oke ya, jadi itu fungsi slacknya. Karena apa? Anda sudah tahu bahwa kalau persamaan atau fungsi batasan yang equality itu mudah untuk menyelesaikannya. Jadi ini dikonversi ke sana. Lalu kita lihat di sini ya. L-nya itu akan menjadi, ini fungsi tujuan, fungsi batasannya itu akan menjadi GIX ditambah slack-nya. Ini kan format ini sebenarnya kan sama dengan format yang equality sebenarnya. Hanya saja inequality-nya itu di cover dengan penambahan slack variabel. Ya. Nah, lalu kita apply FOC condition-nya, turunan terhadap X, kita dapatkan turunan pertama Fx, di sini adalah GIX, ada variabel X, kita turunkan fungsi GI-nya, ini terhadap X. Kemudian kita punya variabel slack. Kita turunkan terhadap variabel slack untuk fungsi Lagrange, kita dapatkan
Di sini sebenarnya 2 UI SI ya, karena di sini SI kuadrat ya. Tetapi duanya bisa dihilangkan sehingga kita bisa tuliskan UI SI sama dengan 0. Kemudian untuk turunan terhadap variabel U itu adalah fungsi batasan itu sendiri dengan slack. Ya. Oke. Nah, saya akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, consider, lihat bagian ini. GIX ditambah SI kuadrat sama dengan 0. Ini kan fungsi ini ya, batasan yang dibuat equality sama dengan 0 tadi. Ya kan? Oke. Kita lihat di sini ya. Nah, untuk fungsi GIX ditambah SI kuadrat sama dengan 0, kalau nilai SI-nya sama dengan 0, jadi kalau ini sama dengan 0, maka GIX-nya harus 0. Supaya ininya terpenuhi sama dengan 0. Jumlah keduanya. Ya. Tapi kalau SI-nya tidak sama dengan 0, maka nilai GIX-nya itu harus negatif. Kenapa? Karena SI-nya kuadrat. Jadi dia pasti positif. Supaya menjadi 0, GI-nya harus negatif. Ya, ini logika if then gitu ya. Kalau ini berarti ini harus begini dan seterusnya. Nah, kita akan lihat ada satu kondisi di awal tadi bahwa pada titik stasioner, kalau titik stasioner itu kita masukkan ke fungsi Lagrange, nilainya akan sama dengan titik stasioner jika kita masukkan ke fungsi tujuan. Artinya apa? Di sini kita ambil UI GIX ditambah SI kuadrat. Saya kembalikan ke slide sebelumnya ya. Ini ya. Ya, saya kotai ya. Jadi ini adalah FOC 1 kan sebenarnya. Gitu ya. Atau atau di sini ini saya salah. Saya ambil fungsi awalnya ya, bukan yang ini, sorry. Maaf, saya ambil fungsi awalnya. Saya tuliskan dulu aja ya. Di sini kita punya Lagrange sama dengan X ditambah ya sigma UI GI X ditambah SI kuadrat kan. Jadi kalau misalkan ini kita masukkan titik stasioner, nilai ini kan sama dengan nilai ini, ya kan? Sehingga kalau nilai ini sama dengan nilai ini, bagian ini harus sama dengan atau pasti sama dengan 0. Ya. Nah, kita lihat yang bagian sebelah kanan ya, yang bagian ini. Oke, kita lihat di sini. Ketika nilai SI-nya tidak sama dengan 0, ya, ini kan SI ya. Ketika nilai SI-nya tidak sama dengan 0, saya ambil bagian ini ya. SI-nya tidak sama dengan 0. UI-nya 0, maka GIX-nya harus negatif. Ini yang kesimpulan tadi, bagian ini. Ya. Kalau SI-nya adalah 0, jadi kita ambil di sini. GI-nya 0, UI-nya terserah. UI-nya bisa tidak sama dengan 0. Ya, atau saya balik gitu ya. Ketika SI tidak sama dengan 0, SI-nya, ya pakai pointer aja. SI-nya tidak sama dengan 0, UI-nya sama dengan 0. Kalau UI-nya sama dengan 0, GI ini mau berapapun tidak peduli. Gitu ya. Tetapi kalau GIX-nya lebih kecil dari 0, ya pasti ini akan sama dengan 0 fungsinya, total semuanya. Gitu ya. Dan kalau SI-nya ini 0, kemudian GI-nya 0, UI-nya terserah, UI-nya boleh tidak sama dengan 0.
Jadi pengali Lagrange-nya itu terserah nilainya. Kenapa? Karena yang bagian ini di sini akan sama dengan 0. Jadi perkaliannya akan sama dengan 0. Artinya apa? Kalau kita lihat kedua komposisi ini, komposisi yang atas dan komposisi yang bawah, gitu ya. UI dikalikan GIX itu akan selalu sama dengan 0. Jadi di sini 0, di sini GI-nya tidak sama dengan 0. Ya kan? GI-nya negatif, tapi kalau dikalikan dia pasti 0. Ya. Yang kondisi kedua, GIX itu 0. Kalau GIX-nya 0, ya. Kemudian UI-nya tidak sama dengan 0 dengan catatan SI-nya 0, maka perkaliannya adalah 0 juga. Gitu ya. Jadi pada dua kondisi ini semua perkalian untuk UI dan GIX itu akan sama dengan 0. Ya. Nah, artinya apa? Mau kondisinya SI-nya tidak sama dengan atau tidak sama dengan 0 atau SI-nya sama dengan 0, itu tidak akan mengubah kondisi ini. Sehingga kita hilangkan SI-nya. Ya. Karena untuk kondisi sama dengan 0 atau tidak, UI kali GX selalu sama dengan 0. Gitu ya. Itulah kenapa kemudian rumus di dalam Lagrange yang ada di slide ini itu hanya menggunakan UI kali GIX. Oke ya. Oke, ini hanya untuk menjelaskan saja, nanti nggak ada di soal kok. Ini untuk menjelaskan. Intinya adalah ketika kita ingin mengkonversi inequality, salah satu teorinya adalah menggunakan select variable ini tadi. Hanya saja treatment untuk select variable itu di referensi agak sedikit berbeda juga. Kalau di referensi dia dimasukkan ke dalam fungsi Lagrange dan diproses. Nah, di dalam slide ini, di sini dia dihilangkan. Tapi dengan alasan ini, gitu ya, dengan penjelasan seperti ini. Oke ya. Saya lanjutkan dulu. Nah, sehingga kalau kita punya kedua jenis constraint function, baik equality maupun inequality, bentuknya jadi lengkap seperti ini, sama seperti di awal. Oke, nah sekarang kita lihat penyelesaian untuk inequality constraint itu berbeda dengan untuk equality constraint. Kenapa? Karena dia lebih kompleks, pengali Lagrange-nya beda. Ya, jadi di sini ada cara untuk menyelesaikannya, yaitu salah satunya dengan algoritma KKT atau Karuskun-Tucker. Nah, sekali lagi saya stick dengan ini ya, dengan slide ini. Linear dependence itu adalah, jadi ada 3 proses di slide ini ya. Yang pertama adalah linear dependence. Apa itu linear dependence? Linear dependence itu adalah ketergantungan linier, jadi dia diturunkan terhadap variabel-variabel yang sekiranya dia linier. Jadi di sini penurunannya adalah terhadap X dan terhadap W. U bagaimana? U tidak diturunkan di linear dependence. Jadi, untuk fungsi linear dependence itu adalah turunan terhadap X variabel utama dan terhadap pengali Lagrange equality. Jadi, untuk yang inequality tidak diturunkan terhadap pengali Lagrange-nya. Yang kedua, complementary condition. Complementary condition itu adalah penjelasan yang tadi. UI dikali GIX itu harus sama dengan 0. Ya, itu complementary condition. Kemudian yang ketiga, constraint visibility. Jadi untuk constraint visibility kita tuliskan saja constraint apa adanya. Fungsi constraint-nya kita tuliskan lagi.
Oke, jadi ingat, 1, dicari persamaan linear dependence, 2, complementary condition, 3, constraint visibility. Ya, kita coba ke soal ya. Isiannya di ini dulu ya. Nah, oke. Ini algoritmanya dulu nih. Soalnya nanti setelah ini ya. Ini habis ini ada soal. Prosedurnya bagaimana? Prosedurnya itu iteratif. Jadi untuk iterasi pertama, inisialisasinya adalah semua pengali Lagrange U, ya. Kan ini kan berlaku untuk yang inequality ya, KKT ini. Semua pengali Lagrange U untuk yang persamaan inequality itu harus sama dengan 0. Itu iterasi 1. Ya, sama dengan K0 dulu. Setelah itu kita solve equation untuk X dengan kondisi semua U itu 0. Ya. Kemudian kita cari WI-nya dari beberapa persamaan tadi, kemudian kita cek ya, dari 3 komponen tadi, linear dependence, complementary condition, constraint visibility, apakah semuanya oke atau tidak. Kalau oke, berarti stop. Titik yang kita temukan di sini, itu adalah titik optimal. Tapi kalau misalkan ada yang dilanggar, berarti kita harus iterasi kedua. Iterasi keduanya apa? Ya kita longgarkan kondisi ini. Tidak semua U itu akan sama dengan 0. Tergantung constraint mana yang dilanggar. Ya, biasanya kita lepaskan. Jadi ada U yang sama dengan 0, ada U yang tidak sama dengan 0. Oke ya. Kemudian diulangi lagi prosesnya ke yang kedua, kemudian cek lagi yang ketiga, lalu cek lagi, dan seterusnya. Ya, sampai U-nya tidak sama dengan 0 semua. Oke, ya kita lihat ke soal ya. Kita lihat di sini ada X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, G1, 1 min X1, X1 min 3, 2 min X2, X2 min 4 ya. Kita kerjakan ya. Oke, saya hilangkan dulu. Oke, kita tuliskan dulu fungsinya. Ini tadi minimize ya, kita masih bicara minimize function. Minimize Z sama dengan atau fx1 x2 x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. Kemudian subjek to G1 1 min x1, kemudian G2 x1 min 3, G3 2 min x2, G4 x2 min 4. Ya, kita punya 4. Nah, ini bentuknya begini. Ya, ada 4 inequality constraint. Oh ya, satu catatan. Ketika menggunakan KKT, non-negativity dihilangkan. Jadi dianggap dia adalah sudah masuk di dalam algoritmanya. Jadi kita tidak membuat Lagrange itu memasukkan non-negativity. Ya. Oke. Nah, kita buat Lagrange-nya. Berarti kita punya X kuadrat ditambah X2 kuadrat. Kita punya U1 dikalikan 1 min X1, U2, saya taruh yang sebelah atas saja ya, biar space-nya agak hemat. Jadi Lagrange-nya adalah
X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah U1 1 min X1 ditambah U2 X1 min 3 ditambah U3 2 min X2 ditambah U4 X2 min 4. Ya, jadi fungsi Lagrange adalah ini. Kemudian kita buat persamaan-persamaan tadi. Satu, linear dependence. Linear dependence. Linear dependence-nya apa? Jadi kita turunkan DL terhadap X1, kita dapatkan 2X1 dikurangi U1 ditambah U2. Kemudian terhadap X2. Jadi kita punya 2X2 dikurangi U3 ditambah U4. Kalau ada yang salah tolong dikoreksi ya. U-nya tidak kita turunkan, kita tidak menurunkan Lagrange terhadap U ya, sekali lagi untuk linear dependence. Complementary condition. U1 kali 1 min X1 0. U2 X1 min 3 0. U3 2 min X2 0. U4 X2 min 4 0. Lalu yang ketiga, constraint visibility. Constraint visibility-nya apa? Constraint visibility-nya ya ini. Ada 4 persamaan. Oke, kalau dituliskan 1 min X1 min 3 2 min X2 min 4. Oke, ini ya. Nah, kita akan berikan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita punya 10 persamaan. Oke. Wah, ini harusnya pakai whiteboard ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai masuk ke algoritma KKT. Gimana ini caranya ini? Algoritma KKT-nya itu adalah atau saya pindah ke whiteboard ya. Ini harus saya pindahkan ke whiteboard aja dulu ya. Bisa nggak ini saya copy? Bentar. Kita tunggu whiteboard dulu ya. Sebentar. Oh, bisa saya copy. Jadi lebih enak di whiteboard.
Oke, saya sharing whiteboard-nya. Ya, kita punya ini. Nah, kita akan mulai iterasi 1. Bisa sekali. I kondisi iterasi 1 itu adalah U1, U2, U3, U4, 0. Kita akan cek satu persatu ya. Kita akan cek satu persatu. Oke, warna merah. Ini. Kita cek satu-satu. Persamaan 1. Persamaan 1 berarti 2x1 0. X1 0. Persamaan 2 2x2 sama dengan 0. X2 0. Persamaan 3 persamaan 3 ya, sampai dengan persamaan 6 semuanya oke. Kenapa? Karena dia dikalikan oleh dengan U1 dengan U. Nilai U-nya semuanya 0. Jadi semua persamaan ini oke. Persamaan 4. Persamaan 7. 1 min X1 lebih kecil sama dengan 0. X1-nya kita masukkan 1 0. Not okay. Persamaan 8 X1 min 3 oke. Persamaan 9 2 min X2 ya, not okay. Persamaan 10 X2 min 4 ini oke. Jadi ada 2 yang dilanggar. Ya, ada 2 yang dilanggar di sini. Sehingga kita harus masuk ke iterasi kedua. Iterasi 2. Nah, biasanya yang kita lepas adalah yang dilanggar. Jadi yang dilanggar persamaan 7 ini adalah terkait dengan U1 persamaan 9 itu dengan U3. U1 dan U3. Jadi ini problemnya. Jadi U1 di sini U3. Sehingga U1 tidak sama kok X1. U1 tidak sama dengan 0, U3 tidak sama dengan 0, U2, U4, 0. Kita mulai lagi. Persamaan 1. Persamaan 1 ya. Jadi 2x1 U1-nya ada, U2-nya 0. Persamaan 2. 2x2 U3-nya ada,
U4-nya 0. Persamaan 3. U1 min X1 0. Kalau U1 tidak sama dengan 0, ini berimbas pada 1 min X1 itu harus sama dengan 0 supaya persamaannya terpenuhi, sehingga X1-nya 1. Keempat, U2 0, oke. Kelima, U3 2 min X2 0. Ya. Kemudian di sini U3 tidak sama dengan 0 sehingga X2 sama dengan 2. Persamaan 6. Oke. Persamaan 7. Constraint visibility. Ya. 1 min X1. X1-nya berapa tadi? Ya, saya kotakin. 1 min 1. Oke. Persamaan 8. Tadi X1 min 3. 1 min 3. Oke. Saya tulis ini ya. Persamaan 9 itu adalah 2 min X2. X2-nya 2. Oke. Persamaan 10 X2 min 4. X2-nya 2. Oke. Jadi persamaan 1 sampai 10 nggak ada masalah. Semuanya oke. Sehingga kesimpulannya adalah ini adalah titik optimumnya. Anda bisa menambahkan U-nya, boleh gitu ya, pengali Lagrange-nya. Jadi kalau mau lengkap, ini jadinya ya, U1, U2, U3, U4. Ini belum dihitung ya, U-nya tadi berapa ini? 2x1, berarti ini adalah 1, 2, kita masukkan ke persamaan yang atas ya. Kalau x1-nya 1, berarti U-nya 2, U1-nya, U2-nya 0, U3-nya 4, 0. Jadi titik stasionernya adalah di titik x1, x2, 1,2. Oke. Untuk yang ini masih ada pertanyaan? Ini kalau nggak teliti, makanya tulisannya harus diusahakan rapi, supaya tidak bingung nanti kalau ada yang salah, bingung nulisnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ibu, saya mau bertanya. Baik, silakan. Kalau misalkan fungsi minimalnya itu sampai misalkan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah 3X3 kuadrat tambah X4 dan seterusnya, berarti nanti di linear dependent-nya juga diturun terhadap X3, X4 dan seterusnya, Bu? Betul. Jadi untuk semua variabel utama itu harus diturunkan terhadap variabel itu. Mau sampai Xn ya harus diturunkan parsialnya sampai Xn. Gitu ya. Gimana? Iya, Ibu. Harus diturunkan semua, Mbak. Apakah fungsinya itu bisa muncul konstanta, Bu? Jadi, apakah soalnya itu bisa X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah 6X tambah 5 gitu, Bu? Jadi muncul apa? Punya contoh nggak, Mbak Intan? Tadi contohnya. Kenapa, Ibu? Punya contoh, tadi contohnya.
Tidak punya, Bu. Oh, sebentar, diulangi dulu pertanyaannya. Apakah mungkin turunannya itu konstan? Iya, Atau iya, gimana? Ibu. Apakah mungkin turunannya konstan ya? Iya, iya, Ibu. Mungkin. Saya pernah menemui soal apa? Saya pernah menemui soal seperti ini, ya. Jadi misalkan ya, saya langsung saja ya. Jadi soalnya itu ketika kita turunkan pertama, misalnya saya punya fx, y ya, sama dengan sesuatu. Lalu linear dependence-nya kan berarti df per dx ya. Ini hasilnya konstan, misalnya 3. Ya. Kemudian otomatis ketika kita memenuhi hal seperti ini, ya, ini tidak sama dengan 0. Langsung dia di reject, iterasi satunya dia tidak oke. Karena persamaan ini, misalnya persamaan 1, ini sudah tidak memenuhi. Sehingga kita harus berpindah ke iterasi langsung iterasi kedua. Gitu, Mbak. Jadi sekali ada kondisi persamaan yang tidak terpenuhi, berarti iterasi itu sudah harus dihentikan. Kita harus pindah ke iterasi kedua dengan kondisi berikutnya. Itu ya. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu Ana. Terima kasih. Ada pertanyaan lain nggak? Apa sudah jelas? Mohon maaf. Ya, Mas Warudin. Berarti itu nanti di iterasi kedua yang persamaan 1 juga diikutkan lagi atau enggak, Bu ya? Misalkan itu kan persamaan 1 nilainya konstan ya. Kalau konstan itu kan nggak mungkin dia akan sama dengan 0 walaupun di iterasi itu berapapun, 2, 3, 4 dan lain-lain. Nah, itu bagaimana ya? Enggak, di iterasi kedua bisa jadi dia tidak sama dengan 0. Kenapa? Karena dia mungkin punya faktor U yang tidak sama dengan 0. Saya kembali ya. Ini. Jadi untuk iterasi kedua dan ketiga, itu bisa tidak sama dengan 0. Misalkan saya buat misalkan ya, di sini sebentar, saya mungkin coba berikan contoh supaya kalian punya bayangan. Oke, di sini misalnya fx, y-nya itu adalah x kuadrat ditambah u1 x, misalnya ya, misalnya dikurangi 3 ditambah misalnya y pangkat 3 ditambah u2 x, saya buat y saja di sini min 2 misalkan gitu ya. Jadi ini ada aspek variabel u-nya kan. Nah, ketika di iterasi 1, kondisi iterasi 1 itu kan semua U harus sama dengan 0. Nah, ketika U-nya sama dengan 0, misalnya ini bukan X ya, bukan X kuadrat, saya buat X saja deh. Gitu ya. Kalau diturunkan, kan berarti dia adalah konstanta. Jadi untuk persamaan df per dx itu kan kita dapat 1 ditambah u1. Kalau u1-nya 0, kan berarti ini tinggal 1. Ini tidak sama dengan 0. Sehingga kita berpindah ke iterasi kedua. Iterasi kedua itu u1 tidak sama dengan 0. Sehingga yang terjadi, di sini masih ada faktor u. df per dx itu sama dengan 1 ditambah u1 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan u1 sama dengan min 1. Lalu kita teruskan ke persamaan berikutnya. Itu kira-kira Mas Farudin? Iya, Bu. Terima kasih. Ya. Oke, pertanyaan lain? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya lanjutkan sedikit saja tentang fungsi maksimasi. Ya, maximizing untuk fungsi constraint
Saya sengaja untuk tidak merefer ke buku karena caranya lebih rumit. Saya berikan satu konsep yang sangat sederhana buat kalian. Sebenarnya kalian sudah tahu, cuman mungkin belum ngeh gitu ya istilahnya, dalam tanda petik belum ngeh. Jadi kalau kita punya ya, kalau kita punya sebuah fungsi constraint ya, jadi misalnya ini adalah maximizing something, kemudian di sini ada subject to, subject to-nya misalkan gitu ya, saya punya x1 kuadrat ditambah 3 kurang dari sama dengan 0, min 3, sorry misalnya min 3. Oke ya. Nah, saya coba untuk menyoroti constraint ini, gitu ya. Apa artinya constraint ini? Secara ekonomi, kalau kita lihat ini ya, atau kalian sudah pernah belajar linear programming, ini kan fungsi resource sebenarnya. Jadi kita punya x1 kuadrat kurang dari sama dengan 3 kan sebenarnya. Artinya apa? X1 kuadrat ini dibatasi ketersediaan resource-nya itu 3. Kalau misalkan di salah satu slide saya di pemodelan ya LP, saya ngajar kalian enggak ya? Oh, mungkin ya. Di linear programming yang review, saya pernah memberikan contoh sebuah toko mainan yang memproduksi 2 jenis mainan pistol air itu loh. Nah, ketika Anda kembali ke soal itu, solusinya itu adalah itu kan tentang kebijakan bahwa yang diproduksi jangan hanya yang profit marginnya tinggi gitu kan. Tetapi ketika kita melihat solusi akhir titik optimum, salah satu pertanyaan yang ada di sana adalah, atau salah satu statement yang ada di sana adalah, apakah semua resource itu terpakai atau tidak? Coba nanti kalau ada slide-nya Anda buka lagi. Kalau nggak salah waktu itu resource-nya salah satunya plastik. Apakah semua material plastik itu digunakan atau tidak? Nah, kalau saya kembalikan ke ini, contoh sederhana ini adalah resource 3 ini. Saya punya 3 material. Kalau nilai X1-nya ini, X1 kuadrat itu sama dengan 3, berarti artinya semua resource saya terpakai. Itu logika sederhana. Kalau kita mau bicara dari konteks sisi matematisnya, ini yang kalau nanti Anda baca di referensi, ini constraint-nya dikatakan binding, mengikat. Ya, kalau kita punya constraint, ya, misalnya di sini fungsi objektifnya ini ya, kita punya constraint di sini. Tapi constraint ini membatasi, jadi dia binding dengan fungsi tujuannya. Tapi kalau misalkan ada sisa, artinya kalau ada sisa kan ada select nih. Ya, faktor S kuadrat ini. Kalau ada sisa, berarti fungsi constraint ini not binding. Dia tidak mengikat. Atau fungsinya dikatakan redundan. Dia tidak, artinya dia tidak membatasi secara langsung ya, karena ada batasan lain. Jadi misalnya seperti ini, lalu ini ada constraint lagi nih, yang saya buat warna merah ya. Oke, ini ada constraint lagi nih. Ini fungsi yang constraint yang tidak mengikat atau not binding. Kenapa? Karena nanti titik optimalnya pasti di sini. Dia constraint, tetapi dia tidak berfungsi secara langsung. Kenapa? Karena dia not binding. Otomatis akan ada sisa. Sisa apa? Sisa resource. Oke? Oke ya, jadi pemahaman ini dulu yang sederhana ini. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Kalau kita punya fungsi maksimasi, contoh, maksimalkan profitnya. Kalau kita ingin memaksimalkan profit,
logikanya semua resource harus dipakai. Logiknya seperti itu. Ya. Kalau semua resource terpakai, kita memberikan hard constraint, semua resource harus habis. Artinya, constraint-nya akan berubah menjadi X1 kuadrat. Ini adalah hard constraint. Jadi, kita harus membuat, di sini constraint-nya, semua resource habis itu akan menjadi fungsi batasan equality. Ini untuk fungsi maksimasi ya. Jadi biasanya kecenderungannya untuk fungsi maksimasi seperti ini. Ya, jadi untuk fungsi maksimasi, satu, bentuknya itu diubah menjadi equality. Saya sudah coba ini dengan beberapa soal, semuanya working well, gitu ya, berjalan dengan baik. Nah, saya mencoba menduga juga, mungkin itulah kenapa di slide-nya Bu Nur Aini tidak ada fungsi maksimasi. Hanya ada equality dan minimizing inequality. Ya, jadi kalau nanti ada soal maksimasi, ubahlah constraint-nya menjadi equality. Itu adalah fungsi yang membuat semua constraint itu menjadi binding constraint-nya. Oke, jadi kalau sudah punya fungsi batasan equality kan kembali ke Lagrange equality. Mudah penyelesaiannya. Oke ya, silakan kalau ada pertanyaan. Atau masih bingung? Masih bingungnya di mana? Silakan dikonfirmasi sekalian. Katanya minggu depan mau kuis. Bu Ana. Ya, siapa dulu nih? Oke, saya dulu aja. Oke, Kalau misalnya persamaannya itu lebih dari, itu sama aja atau beda ya pengerjaan? Formatnya itu harus dibuat lebih kecil dari. Jadi dibalik. Tidak boleh, itu aturan ya, itu aturannya. Misalnya ya, kita punya fungsi constraint, misalnya X1 ditambah X2 lebih besar daripada 3. Ini kan kalau saya bahkan min 3, ini kan, nah ini nggak boleh. Jadi untuk mengubah ke fungsi Lagrange, tanda ini harus diubah dulu. Jadi kita punya min X1 min X2 plus 3, jadi harus diubah dulu menjadi seperti ini. Baru dimasukkan ke fungsi Lagrange. Gitu. Oke Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Re. Tadi Mbak Talia? Iya Bu, kebetulan pertanyaannya sama. Oh, oke. Berarti sama ya jawabannya. Iya, Oke. Bu. Silakan jika ada pertanyaan yang lain. Nah, fungsi ada tadi, Mbak Gloria, silakan. Saya ingin bertanya. Ya. Kalau misalnya diubah constraint-nya itu ditambah slang-nya ya Bu. Jadi tinggal ditambah slang-nya terus dipindah. Constraint-nya? Iya, constraint-nya itu ditambah slang-nya Bu berarti. Istilahnya slack ya Mbak, bukan slang. Kalau slang itu bahasa slang. Oke. Untuk fungsi yang di sini kita tidak menggunakan slack. Variabel slack-nya kan dihilangkan tadi. Kita tidak memerlukan slack. Jadi slack variabelnya tidak ada. Penjelasan saya tadi tentang ini hanya untuk menjelaskan logikanya, logika penggunaan resource-nya aja sih. Logika penggunaan resource. Nah, kenapa saya tidak menggunakan referensi buku? Karena caranya lebih rumit. Karena menggunakan lambda kan, dan itu pun nanti kalau di referensi, ini variabel slack muncul. Jadi nanti Lagrange-nya itu dari yang X, kemudian ada untuk pengali Lagrange equality-nya, dan inequality kan lambda ya. Kemudian di sini ada, sebentar,
yang inequality sebentar. Ada beberapa. Jadi ini ada mu. Mu ini adalah variabel slack. Sebentar. Saya mungkin lihat dulu. Jadi ada sebentar ya. X lambda ya, dia ada variabel. Jadi untuk yang equality inequality Lagrange-nya dijadikan 1 yaitu lambda, kemudian ada satu lagi yaitu variabel slack. Ya, ini adalah variabel slack. Ini kalau direferensi dimasukkan ke fungsi Lagrange. Ya. Tapi untuk kasus-kasus maksimasi ini mesti mengarah ke nilai lambdanya ini harus membuat constraint-nya itu binding. Jadi itulah kenapa pemahaman binding ini kalau mungkin kita perlu waktu lebih lama lagi untuk mungkin saya perlu waktu lebih lama untuk menjelaskan fungsi binding ya kalau mau menggunakan rumus ini yang ada di buku gitu ya. Jadi nilai lambda kalau di buku referensi ini pengali Lagrange baik yang equality atau inequality itu harus dipilih. Jadi sistemnya trial error harus dipilih yang membuat fungsi maksimasi, fungsi constraint maksimasinya itu harus binding. Itu selalu hasilnya dipilihnya yang binding. Dan ketika binding, nilai mu ini mesti 0. Jadi rata-rata hasilnya seperti itu. Itulah kenapa fungsi variabel slack ini kita hilangkan. Jadi untuk maksimasi saya arahkan untuk solusinya resource harus dipakai semua. Ketika resource dipakai semua, fungsinya menjadi equality. Itu. Gimana Mbak Gloria? Jadi kita tidak menggunakan variabel slack. Oh, ya baik Bu. Berarti justru malah slack-nya itu dihilangkan, jadi anggap resort-nya itu dipakai semua. Jadi S-nya 0. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Nggak ada? Oke, saya berikan satu contoh ya. Ini soalnya udah sering saya pakai. Sebentar saya carikan dulu. Nah, sebentar. Sembari nunggu, mungkin kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan, boleh nanya ya. Oke. Nah, fungsi-fungsi yang constraint problem itu kalau dihubungkan dengan real case banyak. Cuman mungkin untuk melihat yang sederhana, mencari soal yang sederhana mungkin ya perlu effort untuk mengubahnya menjadi yang lebih simple. Oke, saya akan share. Atau ini saya capture aja, tidak saya simpan. Bu, izin mau tanya. Boleh. Oh ya, jadi tadi setelah yang dimaksimasi itu setelah dijadikan jadi equality, apakah pada saat masuk ke algoritma KKT prinsipnya sama kayak yang ini minimasi, Bu? Kalau untuk equality kan nggak perlu KKT.
equality kan, kalaupun perlu KKT, dia akan berhenti di linear dependence. Jadi itu sudah selesai di linear dependence, karena dia tidak punya variabel U. Ya, jadi dia tidak punya variabel U, dia hanya punya variabel W untuk pengali Lagrange equality saja. Jadi tidak perlu, kalaupun mau masuk KKT yang untuk complementary condition dan dan constraint visibility itu nggak ada persamaannya semua, itu nggak ada. Jadi kalau kita lihat ya tadi soalnya, sebentar ya, saya off dulu, ini ada tamu. Oke, mohon maaf. Oke, saya balik ke sini. Oke, kalau kita lihat di contoh ini tadi ya. Oke. Nah, di sini kan ya. Untuk yang equality, ya, kalau kita lihat di sini kan linear dependence nih, ya. Kalau yang complementary condition kan ada aspek U di sini. Dan yang untuk constraint visibility itu biasanya untuk yang inequality itu kita masukkan. Ya, kalau equality ya bisa masuk sih sebenarnya. Cuman sebenarnya kalau kita selesaikan kalaupun dengan KKT, toh U-nya nggak ada. Padahal iterasi 1 sampai sekian itu adalah mengubah-ubah kondisi atau nilai U. Jadi untuk yang equality KKT kita tidak masuk ke KKT, gitu ya. Kira-kira itu menjawab ya. Baik Bu, terima kasih. Oke. Nah, tadi soalnya. Kok hilang? Soalnya kecil banget. Oke. Nah, yang pernah ikut pemodelan atau simulasi saya mungkin pernah melihat soal ini ya. Jadi misalkan ini ada Departemen Tata Kota. Itu ingin ada area kosong, lahan kosong yang ingin dibuat menjadi area piknik di pinggiran sebuah jalan raya. Jadi kayak rest area. Nah, bentuk area ini rencananya akan dibuat persegi panjang. Luas areanya direncanakan 5.000 meter persegi. Kemudian area ini akan dipagari sisi-sisinya, kecuali yang berhimpit dengan jalan raya tidak dipagari. Jadi yang bagian ini tidak dipagar, tapi yang bagian lain dipagar, pagar lurus saja gitu ya. Jadi diminta di sini membuat persamaan optimasi tujuan dan batasannya, lalu dengan cara optimasi tentukan berapa panjang pagar minimum yang diperlukan. Oke, masih ingat pemodelan kan? Dimodelkan dulu. Decision variabelnya apa, fungsi tujuannya apa, constraint-nya apa, lalu penyelesaiannya bagaimana.
Mau dicoret-coret dulu? Saya kasih 2 menit ya untuk coret-coret, untuk membuat modelnya, kemudian nanti diselesaikan dengan cara optimasi. Karena saking sederhananya nggak perlu optimasi sebenarnya bisa. Cuman kita karena belajar optimasi kita arahkan ke sana. 2 menit saya kasih waktu ya untuk coret-coret. Habis itu kita bahas. Oke, sudah selesai? Hasilnya berapa? X sama Y-nya? X sama Y-nya ketemu berapa? Apa panjang dan lebarnya kalau X sama Y? Panjang dan lebarnya? B100, L50, ya. Jadi panjang pagarnya adalah 100 ya. Oke. Jadi untuk soal-soal ini biasanya kita akan modeling dulu. Ya. Oke, decision variabelnya kalau kita lihat ya, kita akan modelkan misalkan di sini X atau lebar gitu ya, terserah X atau Y. Ini X, ini adalah Y. Ya. Kemudian decision variabelnya kan menentukan X dan Y. Jadi DV-nya itu adalah X lebar, Y-nya panjang area. Kan? Kemudian kita akan tentukan objective function. Di sini sudah dikatakan panjang pagar minimum, sehingga kita buat fungsi minimasi. Minimasi apa? Panjang pagar. Panjang pagarnya berapa? Berarti 2x. Saya buat fungsi ini ya. F x, y 2x plus y.
Subjek to-nya apa constraint-nya? Luasnya harus 5.000. Luasnya 5.000 berarti X dikalikan Y itu harus sama dengan 5.000. Selesai. X atau Y itu non-negativity. Penyelesaiannya, Anda tahu ini fungsi constraint equality. Kita bisa ubah ke fungsi Lagrange 2X plus Y ditambah W XY dikurangi 5.000. Ini fungsi Lagrange-nya. Kita tinggal turunkan terhadap variabelnya. 2 ditambah W Y. Ya. Terhadap Y 1 ditambah W X. Kemudian terhadap W L ya, XY dikurangi 5.000 sama dengan 0. Oke, mana yang paling mudah nih? Mana dulu disubstitusikan? Kita ubah mana yang akan kita ubah? Sama aja sih. Jadi misalnya WY akan sama dengan min 2. W-nya akan sama dengan 2 per Y. Kita masukkan ke sini 1 min 2 per Y X sama dengan 0. Ya. 2X per Y sama dengan 1. Kalau ada yang keliru tolong koreksi ya. Berarti Y sama dengan 2X. Kita masukkan ke sini. Berarti X 2X sama dengan 5.000. 2X kuadrat 5.000. Berarti X-nya 2.500 kuadrat. Jadi X-nya adalah plus minus 50. Ya. Kemudian Y-nya plus minus 100. Oke. Karena ada non-negativity, kita ambil yang nilainya positif. Jadi X-nya adalah 50, Y-nya adalah 100. Dengan panjang pagar minimumnya 2X plus Y 100 tambah 100 200 meter kalau satuannya meter. Kira-kira gitu ya, sederhana ini tuh yang equality. Ada pertanyaan? Silahkan kalau misalnya ada pertanyaan. Untuk soal-soal inequality, karena pengerjaannya lama, gitu ya, saya tidak memberikan soal lewat form seperti biasanya, karena saya mesti nunggunya lama dan yang cepat, selesainya juga cepat, yang lama ngerjakannya juga nanti akan lama gitu ya. Nanti mungkin silahkan untuk latihan sendiri. Ini saya selipkan aja sebentar. Saya cutkan aja. Ada banyak soal sih yang bisa dikerjakan gitu ya. Di buku-buku juga banyak di internet, apa lagi. Nah, ini salah satu contoh yang dulu pernah jadi soal gitu ya. Jadi minimizing X1 kuadrat tambah X2 kuadrat dikurangi 42 subject to
ada dua persamaan inequality. Nah, silakan nanti dikerjakan sendiri untuk latihan ya. Oke, nah kalau masih ada pertanyaan silakan. Kalau tidak kita bahas untuk materi kuis minggu depan. Ada yang ditanyakan? Permisi Bu, mau bertanya. Ya. Untuk yang inequality, tadi itu iterasi 1 kan U1, U2, U3, U4-nya sama dengan 0. Ya. Nah, untuk iterasi kedua, kenapa kok U1 dan U3-nya tidak sama dengan 0 ya? Kenapanya? Karena constraint-nya dilanggar. Jadi kembali ke yang tadi ya. Saya kembali ke tadi. Oke. Kita lihat di persamaan 7. Ya, persamaan 7 itu ya. Ya, persamaan 7 ini ya. Dan persamaan ke-9. Persamaan 7 itu kan pengali Lagrange-nya adalah U1 kan. Katanya ini. Sedangkan persamaan 9 pengali Lagrange-nya kan U3. Ya kan? Sehingga untuk yang iterasi kedua yang dilanggar itu yang dibuka. Yang dirilis. Yang dilepaskan constraint-nya. Jadi alasannya itu sih Mbak Desti. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, ada pertanyaan lain? Bu Ana, berarti ini kalau constraint-nya equality kita pakai Lagrange, kalau constraint-nya inequality kita pakai KKT gitu ya Bu? Lebih tepatnya kalau inequality kita pakai Lagrange dengan penyelesaian KKT. Jadi, jadi inequality kita tetap membuat fungsi Lagrange, dua-duanya fungsi Lagrange. Hanya saja penyelesaian yang equality, kalau mau pakai KKT ya bisa, cuman yang dipakai nanti hanya linear dependensinya saja. Jadi cukup dengan FOC, cukup first order condition, itu untuk equality. Tapi kalau untuk yang inequality, first order condition itu tidak cukup. Jadi tidak bisa menyelesaikan optimum solution. Sehingga kita harus pakai algoritma KKT. Itu yang untuk inequality. Lebih tepatnya begitu ya, Re. Oke Bu. Oke. Ada pertanyaan lain? Mas Warudin, silakan. Yang tadi kan contohnya dia minimum lagi ya Bu. Berarti kalau yang maksimum ada contohnya Bu? Ada, soal saya sebelumnya. Pak, saya harus cari soal lain nih nanti untuk ujian. Ada soal, bentar saya carikan ya. Jadi soal saya itu, saya harus nyari dulu ya Mas. Jadi soal saya gini, ini garis besarnya aja ya, sebenarnya saya harus nyari dulu karena ini saya udah ngajar optimasi dari beberapa folder ini. Intinya begini, ya soalnya. Nah, waktu itu soal saya, seingat saya begini. Anda mau buat jendela nih, rencananya kan bikin rumah sendiri, bangun rumah. Nah, pengen di rumah itu nih permintaan keluarga misalnya atau pasangan itu pengennya ada jendela yang bagus, yang besar, yang kalau memandang tuh enak dan sinar mataharinya bisa masuk sebanyak mungkin. Nah, misalnya seperti itu idenya. Kemudian untuk jendelanya dibuat nih, pengennya bentuknya klasik kayak gini ya. Maaf ini nggak lurus nih gambar saya. Ini setengah lingkaran di atas, kemudian ini bentuknya balok di bawah. Nah, di sini ada batasan material. Biasanya kalau bangun rumah kan ada budget nih, ada anggaran. Jadi untuk material jendela ini itu dibatasi. Misalnya panjangnya adalah materialnya mau dari kayu misalkan. Kayu yang bisa dibeli itu maksimal hanya sepanjang A.
gitu kan. Nah, lalu pertanyaannya, ini mirip dengan yang tadi sebenarnya. Berapakah dimensi atau carilah dimensi dari jendela ini yang memaksimalkan cahaya matahari yang bisa masuk. Itu kan fungsi maksimasi ya. Kebayang nggak Mas Harudin? Iya Bu, berarti Nah, berarti apa? kalau soalnya itu yang sebelumnya dia misalkan batasan constraint kurang dari berapa tadi dijadikan sama dengan ya Bu, karena harus terpakai semua seperti itu ya Bu ya. Diubah saja untuk fungsinya yang tadi misalnya materialnya ini ada fungsi G ya, GXY misalnya atau GX itu kurang dari sama dengan A, ya kita maksimalkan saja penggunaan A sehingga nanti fungsinya akan jadi sama dengan A. Itu fungsi maksimasi ya. Berarti yang diubah yang di constraint aja kan Bu ya, yang Iya. objektif semua sama ya istilahnya. Iya, untuk constraint. Oke ya. Terus pengerjaannya semua setelah itu jadi equality yang di Lagrange saja ya, nggak usah pakai Lagrange yang KKT tadi ya Bu ya. Halo. Koneksi saya, oke, sorry, tadi saya Putus barusan Bu tadi, mohon maaf. saya koneksinya yang ini terputus. Oke, makasih. Maaf ya Ray, tadi saya WA karena masalah koneksi. Jadi gini, untuk kuis saya berikan kebebasan, kan minggu depan kuis ya. Materinya mau sampai Lagrange atau tidak? Tapi untuk UTS materinya harus sampai Lagrange. Oke. Silahkan, apakah mau diputuskan sekarang atau saya diinfo segera melalui Google Classroom? Gimana? Bu, untuk kuis waktunya berapa menit Bu? Berapa soal? Kalian mintanya berapa? Saya manut. Satu soal, tapi tak kasih ABC. Ya, 30 menitan kali ya. Modelnya berarti nulis terus di-upload di PDF gitu atau di Google Classroom kayak seperti biasanya gitu Bu? Yang kemarin itu Bu? Kemungkinan ya harus difoto ya. Tulis tangan.
difoto, diupload di Google Classroom. Sama seperti ujian pada umumnya gitu ya, kalau yang kelas saya. Kira-kira gitu ya. Ya 30 sampai 45 menit lah. Kalau tanpa Lagrang ya 30 menitan sudah cukup gitu ya. Tapi kalau pakai Lagrang kemungkinan akan lebih lama. Karena kalau ada iterasi mungkin nanti akan lebih rumit ya daripada yang biasa. Diputuskan dulu mau pakai Lagrang atau tidak. Ya Bu, nanti diinfo mungkin. Oh gitu ya. Oke deh. Nanti saya diinfo segera keputusannya. Lalu sisa waktu minggu depan kita akan diskusi kalau misalnya masih ada yang belum paham atau kalau memang nggak ada yang bertanya, saya akan berikan beberapa latihan soal ya. Terutama untuk fungsi Lagrangnya. Mungkin gitu aja ya untuk persiapan UTS. Oke? Oke, masih ada masukan lain? Kalau nggak ada, kita cukupkan di sini ya, sudah azan juga. Terima kasih banyak, disiapkan untuk kuis minggu depan. Oke, saya tutup, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Selalu Bu. Ya, sehat selalu untuk semuanya.